Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikun. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Kafirun. Marilah kita awali dari bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama qul. Qaf itu qiu, jangan kul. Kalau kul ngecas sedikit itu kaf. Kalau kaf berarti maknanya makanlah. Akala yakulu aklan. Kul. Tapi kalau ini qala yakulu kul. Katakanlah oleh kamu. Katakanlah oleh kamu. Di dalam lafadz qul di situ ada fa'ilnya, yaitu dhamirun mustatarun fihi wujuban takdiruhu anta. Sehingga kalau memberikan makna qul, katakanlah oleh kamu. Inilah tahsinut tarjamah sekaligus tahsinut tarjamah, yaitu memperbaiki tata cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau mengartikan qul, katakanlah oleh kamu, ada makna oleh. Jangan hanya katakanlah gitu aja, tetapi katakanlah oleh kamu. Anta, ya anta. Qul, qula, qulu gitu. Qul satu orang, kalau dua orang qula, kalau banyak orang qulu, kalau cewek quli begitu. Kemudian lanjut, ya ayyuhal kafirun. Ya-nya ya alif ketemu hamzah, berbeda kalimah. Ya harfun nida, ayyuha munada. Ayyuha munada mabniun ala dhammi tapi fi mahalli nasbin, begitu. Mahal nasab karena apa? Li fi'lin nida'i al-mahdhufi, karena ada fi'il yang dipakai untuk memanggil yang dibuang. Hanya harfu tanbih, ha itu harfu tanbih. Kemudian bacaan tajwidnya ini disebut mad jaiz mungfasil. Jaiz itu boleh, mungfasilun terputus atau terpisah. Panjangnya minimal 5 ketukan. 5 ketukan atau 2,5 harokat. Ya ayyuhal kafirun. Artinya wahai orang-orang yang kafir. Wahai orang-orang yang kafir. Jadi cara memberikan makna tidak bisa diputus. Ya ayyuha, wahai. Al-kafiruna, orang-orang yang kafir. Boleh. Ya ayyuha, ianya harfun nida, ayyunya munada, hanya harfu tanbih. Kemudian al-kafiruna, ada ulama yang mengerab sebagai badal dari ayyu. Ya, ayyu di situ mabni. Al-kafiruna ikut rofa, dibadalkan dengan mabninya atau menjadi na'at. Bisa menjadi badal, bisa menjadi na'atnya lafadz ayyu. Al-kafiruna sigot isim fa'il. Mufradnya kafirun. Tasniahnya kafironi. Jamaknya kafiruna. Kemudian dikasih al menjadi al-kafiruna. Ini sama wazannya dengan isim fa'il yang lain-lainnya seperti nasoro menjadi nasirun, yang menolong. Kemudian kalau dua orang nasironi, kalau banyak nasiruna. Seperti doribun, doribani, doribuna. Oleh sebab itulah sigot isim fa'il mengandung sifat, maka diberikan makna yang. Wahai orang-orang yang kafir. Seperti nasirun, orang yang menolong. Doribun, orang yang memukul. Lanjut pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Tahsinut tilawah atau tahsinut qiraahnya, la di situ harfun nafi, huruf nafi yang bermakna tidak.
dia adalah satu huruf tersendiri. A'budu di situ adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Ada fa'ilnya dhamirun mustatarun fihi wujuban takdirhu ana. Ada fa'ilnya ana. Kemudian untuk tajwidnya, bacaan panjangnya itu adalah mad jaiz munfasil. Yang panjangnya minimal 5 ketukan. La gitu. La a'budu ma ta'budun. Sekarang tahsinut terjemah. La a'budu, tidak menyembah oleh saya. Sekali lagi artinya, la a'budu, tidak menyembah oleh saya, karena fa'ilnya ana. Fa'il diartikan oleh. Tidak menyembah oleh saya. Kemudian ma-nya di situ para ulama ada yang mengi'rab sebagai ma mausuliyah atau ma isim mausul yang bermakna yang. Ada juga yang mengi'rab sebagai ma nakirah mausufah. Ma nakirah mausufah yang disifati oleh lafaz ta'buduna. Ta'buduna mensifati lafaz ma. Tetapi kalau di i'rab menjadi ma isim mausul atau ma mausuliyah, berarti dhamir a'idnya dibuang. Dhamir a'idnya buang. Karena isim mausul itu pasti butuh dua hal, yaitu pertama dhamir a'id, yang kedua silatul mausul. Di sini kita maknai sebagai ma nakirah mausufah. Ma kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih diartikan pada. Ma pada sesuatu yang ta'buduna, menyembah oleh kalian. Kalian siapa? Al-kafiruna. Kita ulang. La a'budu, tidak menyembah oleh saya. Ma pada sesuatu yang ta'buduna, menyembah oleh kalian. Al-kafirun. Perhatikan lafaz a'budu dan ta'budu. Ini adalah sama-sama fi'lun mudhari'un, sama-sama fi'il mudhari', hanya saja fa'ilnya berbeda. A'budu fa'ilnya adalah ana, dhamirun mustatarun fihi wujuban. Ana, hamzanya sebagai penanda huruf mudhari'ah saja untuk menunjukkan dhamir ana, begitu. A'budu. Sedangkan ta'buduna sama-sama fi'lun mudhari'un untuk dhamir antum. Tetapi kalau seandainya mengi'rab, mana fa'ilnya wawu. Fa'ilnya wawu, ta'buduna itu fa'ilnya wawu. Sedangkan nunnya sebagai alamat rafa', thubutun nun. Wawunya fa'il, nunnya sebagai alamat raf'in, alamat rafa'. Sedangkan a'budu, alamat rafa'nya adalah dhammah. Ini dari tasrifan lughawi ya, tasrifan lughawi. Dari fi'il madhinya abada. Abada kalau ditasrif lughawi, abada abadu, seperti itu. Kemudian kita tasrif dulu menjadi tasrif istilahi, abada ya'budu. Abada ya'budu itu tasrif istilahi. Abada ya'budu abdan atau ibadatan. Kemudian yang fi'il mudhari'nya yang kita tasrif lughawi, ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna untuk antum. Ta'buduna. Kemudian untuk anti ta'budina. Ta'budina, ta'budani, ta'budna untuk ana, a'budu. Untuk nahnu, na'budu. Jadi yang sudah mengikuti kajian metode Al-Mu'allim bisa diulang-ulang tasrifan istilahi dan lughawi. Kemudian la yang pertama adalah harfiyah, ma yang di tengah itu adalah isim. Ya, satunya huruf, satunya isim. Ya, wallahu a'lam.